Dengan sangat kesal Chen Zhen mendatangi lokasi syuting untuk menemui Xiao Xiao. 你的假，您告诉我一声。 Saat syuting latihan Xiao Xiao berhasil membuat Yan Ze sampai terjatuh dan itu membuat dirinya teringat kenangan indahnya dulu waktu bersama dengannya. 就比如给你做一个示范，慢一点。没听见是吧？ Dan setelah melihat kejadian Xiao Xiao dengan Yan Ze, Chen Zhen memutuskan untuk pergi dengan hati yang sedih. 没事吧？欢迎小小姐加入园大作多指教。欢迎。 跟他说我没事。哦， Tidak sengaja saat Qin Fei menempel koyok di pinggangnya bertemu dengan Chen Zhen, dia mengaku bahwa artisnya saat ini yaitu Xiao Xiao sedang syuting dalam acara ini juga. Mendengar itu Qin Fei sedikit terkejut. Dr. Singh mendatangi Yan Ze dan bertanya tentang keadaan Qin Fei karena Dr. Singh juga mendengar bahwa Xiao Xiao juga ada di sini. Tapi sebenarnya tujuan utama Dr. Singh datang adalah untuk meminta tolong Yan Ze untuk memberikan sesuatu kepada Qin Fei. Qin Fei merasa pinggangnya sudah tidak sakit lagi karena memakai koyok obat dari Dr. Singh. Kemudian Qin Fei mengambil ponselnya dan membaca beberapa pesan dari Dr. Singh untuknya. Dan setelah melihat foto yang dikirim Dr. Singh serta beberapa obat yang baru dia terima, Qin Fei menyadari bahwa Dr. Singh ada di sini dan membuatnya langsung keluar ingin menemuinya. Saat Xiao Xiao keluar kamar, dia terus memperhatikan Yan Ze yang sedang latihan tinju. Hal itu membuatnya kembali mengingat kenangan manisnya bersama Yan Ze. 我都陪你在这过生日。 Setelah berlari keluar, Qin Fei sedikit kecewa karena tidak menemukan Dr. Singh dan merasa Dr. Singh pasti sudah pergi. Alhasil Qin Fei memutuskan untuk kembali ke kamar. Tiba-tiba hujan turun, namun ada seseorang yang memayunginya dari belakang yang ternyata adalah Dr. Singh. Karena sudah terbawa suasana, Qin Fei sampai menciumnya. Setelah menyadarinya, Qin Fei langsung mengaku akan kembali ke kamarnya. Namun Dr. Singh langsung membuang payungnya serta menarik Qin Fei dengan langsung menciumnya. Melihat Qin Fei kembali dengan tingkah yang aneh, Fei yang sedang melakukan video call dengan Yu Ze Cheng langsung menutupnya dan menghampiri Qin Fei. Karena wajah Qin Fei yang begitu merah, Fei sampai mengira Qin Fei sedang demam. Fei sangat heran dengan tingkah aneh Qin Fei. Memikirkan semua tindakan Dr. Singh membuat Qin Fei berpikiran akan melakukan kebijakan tiga tidak, yaitu tidak melihat, tidak mendengar dan tidak membalas. Mendengar hal itu Fei merasa Qin Fei sedang kambuh penyakitnya untuk menghindari sebuah hubungan. Syuting hari kedua sudah dimulai, sebuah kecelakaan terjadi dan membuat cedera pinggang Qin Fei semakin parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. 现场，不让人一问一户。头疼，心飞不是故意的，我腰不能动。快点！车快，救护车叫。 Dr. Singh sangat terkejut ketika mendapat telepon dari Meilan yang memberitahu bahwa Qin Fei masuk UGD sekarang. Melihat Dr. Singh yang berlari menuju ke arahnya, Qin Fei langsung menyuruhnya untuk mundur. Hal itu membuat Dr. Singh sangat heran. Qin Fei beralasan dirinya harus menjaga jarak dengannya untuk kepentingan pekerjaannya, dan untuk mengusir Dr. Singh pergi, Qin Fei beralasan akan tidur sekarang. Kebetulan Fei baru datang dan membuat Qin Fei memberi kode kepadanya. Di luar Fei ingin bertanya pada Dr. Singh apa ada yang terjadi padanya dan kakaknya. Mendengar itu Dr. Singh merasa dirinya sudah lancang dan menyuruhnya pulang. Setelah Dr. Singh pergi, Fei beranggapan mereka sudah berciuman. Kemudian Dr. Singh mendapat telepon dari G menyuruhnya untuk datang. Dr. Singh dan juga Ren Siki melihat hasil pemeriksaan Qin Fei dan menurut dokter tidak ada yang fatal dan hanya cedera ringan. Namun dokter memberitahu kalau dia harus istirahat sebulan di tempat tidur. Kemudian Ren Siki mendapat telepon dari Direktur Xiao menyuruhnya segera ke sana. Direktur Xiao langsung memarahi Ren Siki mengetahui kalau Qin Fei harus istirahat sebulan dan mengakibatkan krunya menunggu sehari harus menanggung biayanya juga. Walaupun Ren Siki memperlihatkan scan dari hasil Qin Fei,
Namun Direktur Xiao tetap tidak peduli karena sudah mendatangani kontrak dengan memberitahu dirinya bisa mengatur agar Qin Fei melakukan lebih sedikit adegan berbahaya, tapi tidak bisa menghentikan syuting, jadi menyuruhnya memberikan kepastiannya besok. 我解约换人。 Setelah Ren Xiki pergi, Direktur Xiao ganti memarahi Yan Ze karena sudah memberitahunya dari awal kalau tidak ada yang boleh cedera. Yan Ze langsung membela dirinya karena sudah menyarankan kalau Wei Wei tidak cocok dengan peran itu, namun dirinya bersikeras ingin dia ikut. Karena tidak mau disalahkan, Direktur Xiao tetap memarahinya dan kebetulan Xiao Xiao mendengarnya dan langsung menyapa Direktur Xiao dan mencoba menenangkannya. Xiao Xiao mengaku datang ke sini karena masalah Qin Fei dan mempunyai ide, jadi menyuruh mendengarkannya. Melihat Qin Fei bangun sendiri, Ka Fei langsung berlari dan memberitahunya kalau dirinya harus istirahat, namun Qin Fei mengaku tidak apa-apa, kemudian ada telepon dari Xiao Xiao. Xiao Xiao memberitahu kalau dirinya sudah berbicara dengan Kak Xiao dan dia setuju berhenti kerja selama seminggu untuk menunggunya kembali. Mendengar itu Qin Fei terlihat senang karena bagaimana dirinya berbicara dengannya. Xiao Xiao memberitahu sulit mencari artis yang setara dengannya, apalagi dirinya cedera saat syuting. Jika menggantinya, promosi acara varietas akan terganggu. Mendengar itu Qin Fei berterima kasih padanya dan juga berutang budi padanya. 现在是休假期，别了，1周后上吧啊，不打扰。 Melihat Yan Ze ada di depannya, Xiao Xiao terlihat bingung apa dirinya mencarinya. Yan Ze ternyata ingin berterima kasih untuk yang tadi, kemudian Xiao Xiao menawarinya coklat, namun dirinya lupa kalau Yan Ze tidak suka makanan manis. Tapi Yan Ze langsung mengambil dan langsung memakannya, dia memberitahu 2 tahun ini suka makan. Xiao Xiao langsung menyindir Yan Ze apa dirinya berpura-pura tidak mengenalnya karena syuting sudah 7 hari dan dirinya sama sekali tidak menyapanya. Mendengar itu Yan Ze berpikir dirinya tidak ingin orang lain tahu. 那如果我想呢？怎么介绍我？ Ternyata Xiao Xiao pernah punya hubungan dekat dengan Yan Ze. Xiao Xiao merasa memang seharusnya tidak saling mengenal dan langsung pergi dari sana. Yan Ze langsung teringat di mana dirinya saat bersama Xiao Xiao. Saat itu Xiao Xiao masih menunggu panggilan syuting dan Yan Ze membelikannya sekotak coklat yang banyak. 给你补货，这把吃，吃，你都没尝过。是齁甜的。还挺甜的。走了。聊你半天了，来，请进，就是我们大作这位姐肖女明制片人。 Saat Ka Fei datang, Qin Fei menyuruh melihat riasannya apa dirinya sudah terlihat bersemangat. Mendengar itu Ka Fei beranggapan dirinya berdandan untuk memikat Dr. Xing. 是摔了腰，又不是摔了飞飞，我真是。 Kemudian Qin Fei menyuruh Ka Fei untuk membereskan barang karena besok akan keluar dari rumah sakit. Namun tiba-tiba Dr. Xing memberitahu tidak perlu. Ka Fei menerima pesan dari Yu Zecheng menyuruhnya pergi ke pintu ruang rawat karena ada berita penting. Alhasil Ka Fei pergi dan menyuruh Dr. Xing untuk menjaga kakaknya. Qin Fei mengucapkan terima kasih atas perawatannya selama ini. Dirinya memberitahu setelah keluar dari rumah sakit ini akan meminta Ren Xiki membuat spanduk penghargaan untuknya. Namun Dr. Xing mengingatkan dirinya yang bertanggung jawab atas kesembuhannya, jadi tidak akan membiarkannya keluar rumah sakit sebelum sebulan. Mendengar itu Qin Fei menyindirnya kalau rumah sakit tidak punya wewenang melarangnya untuk keluar dari rumah sakit. Sementara itu Yu Zecheng mengajak Ka Fei makan bersama, namun Ka Fei mengaku tidak tenang dan ingin melihat kakaknya. Namun Yu Zecheng memberitahu kalau kakaknya sudah dijaga Dr. Xing, jadi biar dirinya yang menjaga Ka Fei. Yu Zecheng memberitahu kalau Dr. Xing takut Qin Fei tidak mau menurut dan dirawat di rumah sakit dan meminta bantuannya mencari seseorang untuk memberitahu informasinya. Mendengar itu Qin Fei mengaku dirinya tidak ingin mengkhianatinya. Yu Zecheng mencoba menenangkan Ka Fei dengan menjelaskan penyakit kakaknya. Sementara itu Qin Fei mengaku tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Alhasil Dr. Xing sedikit menakutinya tentang cedera yang dialaminya. Qin Fei beranggapan Dr. Xing mencoba menakutinya dan membuat Dr. Xing menghampirinya dengan menepuk pinggangnya. Kemudian Dr. Xing mendapat pesan dari Yu Zecheng kalau Ka Fei sudah setuju. Alhasil Dr. Xing tersenyum dan langsung pergi. Saat larut malam, Qin Fei mencoba kabur dari rumah sakit dengan Ka Fei.
Namun tentu saja Kak Fei yang sudah bersekongkol langsung memberitahunya, alhasil Dr. Singh memergokinya. Qin Fei mencoba kabur lagi lewat ruang pembuangan, dan tentu saja Kak Fei langsung memberitahunya, namun Qin Fei sudah menyadari dengan merampas ponselnya karena dirinya sudah curiga. Saat Qin Fei ingin kabur lagi naik lift, tiba-tiba Dr. Singh berada di dalam lift dan membuat Qin Fei menoleh ke Kak Fei. Namun Kak Fei mengaku bukan dirinya karena ponselnya ada padanya. Dr. Singh menyuruh jangan memarahinya karena bukan Kak Fei saja, namun dirinya sudah meminta tolong kepada semuanya yang dikenalnya. Alhasil Dr. Singh menyuruh Kak Fei mengantar Qin Fei untuk kembali ke ruang rawat. Setelah sampai di kamarnya, mereka sedikit berselisih paham. Qin Fei mengaku dirinya tidak pandai berakting, namun dirinya harus bertahan di industri ini, dan jika dirinya tidak kembali dalam 7 hari, maka dirinya akan digantikan. Mendengar itu Dr. Singh memberitahu masih banyak pekerjaan di dunia ini. Qin Fei memberitahu ada yang mengatakan hal yang sama 5 tahun yang lalu, mereka memberitahu meski tidak bisa menari lagi, tapi masih hidup, itu lebih penting dari apapun. Namun Qin Fei memberitahunya jalan yang dilaluinya 5 tahun yang lalu sangat sulit dan tidak ingin melakukannya yang kedua, karena itu dirinya mengaku masih membutuhkan pekerjaan ini. Qin Fei kemudian mengatakan hal yang sedikit menyakiti hati Dr. Singh dan membuatnya pergi dari kamarnya. 还有自说自话的为我好。 Tidak berselang lama, perawat datang ke kamarnya menyuruhnya untuk berbaring ingin menyuntikkan sesuatu. 不是吵着要出院。 Qin Fei juga sudah diberitahu kalau dirinya sudah bisa keluar dari rumah sakit ini dengan memberikan laporannya yang sudah ditandatangani Dr. Singh. Kak Fei mengaku bukan ingin membela diri, namun perkataannya tadi sudah menyakiti Dr. Singh, dan menurutnya Dr. Singh tulus memperlakukannya dengan baik. Mendengar itu Qin Fei merasa itu baik untuk mereka berdua. Ren Siki yang melihat Qin Fei keluar dari rumah sakit tentu saja memarahinya, namun Qin Fei langsung memperlihatkan formulir yang sudah ditandatangani Dr. Singh, jadi menyuruh memberitahu kru kerja karena dirinya akan kerja besok. Mendengar itu Ren Siki menolaknya dan menyuruhnya istirahat beberapa hari lagi. Qin Fei mengaku dirinya tahu keadaan tubuhnya, alhasil Ren Siki menyuruh menunggu kabar darinya karena akan berbicara dengan Direktur Xiao dulu. Saat malam Qin Fei mendapat pesan dari Ren Siki kalau dirinya sudah mendapat persetujuan dari Direktur Xiao, jadi bisa mulai syuting besok dan menyuruhnya istirahat. Qin Fei teringat di mana dirinya mengatakan sesuatu yang menyakiti Dr. Singh. Dia kembali membaca pesan dari Dr. Singh di mana dia selalu mengingatkan dan khawatir di saat dirinya cedera. Dr. Singh mengajak Yan Ze minum-minum di rumahnya. Yan Ze beranggapan Dr. Singh sedang putus cinta, namun Dr. Singh mengaku tidak pernah berpacaran dengannya. Saat Dr. Singh bertanya apa dirinya punya hak untuk peduli dengan Qin Fei, Yan Ze mencoba ingin memberitahunya, namun Yan Ze malah tertidur karena mabuk. 问你，睡去。说一半，真是。 Keesokan harinya saat Qin Fei sampai di lokasi syuting, Kak Fei merasa kalau ini mobilnya Dr. Singh, dan benar saja saat keluar dari mobilnya, ternyata memang Dr. Singh dan membuat Qin Fei langsung menarik tangannya. Qin Fei bertanya apa yang dilakukannya di sini, dia beranggapan jangan melakukan hal yang tidak berguna lagi demi dirinya. Namun menurut Dr. Singh kebaikan yang dipikirkan untuknya itu sepihak, 跟你一样不需要。 人说话有意思没意思？ dan di saat Qin Fei bertanya umurnya sekarang, Dr. Singh memberitahu umurnya sekarang 27 tahun dan menurutnya dirinya sudah dewasa, jadi waktunya dihabiskan di mana atau dengan siapa, tidak ada hubungan dengannya. 身体和你是有的意义，只是从未意。 Kemudian Qin Fei melihat Dr. Singh sedang mengarahkan gerakan salah satu kru agar tidak mudah cedera, dan Qin Fei yang melihatnya terlihat kesal. Tiba-tiba Xiao Xiao mengejutkannya dari belakang dengan bertanya apa yang dilakukannya di sini. Melihat Dr. Singh di sana, Xiao Xiao beranggapan sedang melihat dokter tampan itu dan bertanya dia siapa. Namun Qin Fei mengaku tidak kenal. Xiao Xiao menyuruhnya jangan berpura-pura karena sudah diberitahu Direktur Xiao kalau dokter itu sengaja diundang menjadi medis untuk kru mereka. Alhasil membuat Qin Fei terkejut.
Apalagi tiba-tiba Wei Wei datang kepada Dr. Singh menyuruh untuk memeriksa tangannya dengan menyeretnya ke dalam mobil. Para artis langsung memulai syuting dengan didampingi instruktur bagaimana cara menggunakan apar dan selangnya. Namun Qin Fei beberapa kali memegang pinggangnya dan membuat Dr. Singh yang melihatnya sedikit khawatir. Alhasil dia memberikan obat pereda nyeri kepada Kak Fei. Di saat istirahat lagi-lagi Wei Wei beralasan tangannya sakit dan menyuruh Dr. Singh memeriksanya. Sementara Kak Fei langsung memberikan obat pereda nyeri kepada Qin Fei dan memberi kode kalau Dr. Singh yang memberikannya. Namun karena melihat Dr. Singh memegang tangan Wei Wei, Qin Fei langsung kesal. Wei Wei bahkan sampai ke ruangan Dr. Singh, dan saat Wei Wei keluar dan melihat Qin Fei di sana, Dr. Singh menyuruhnya masuk karena akan mengobati pinggangnya, namun Qin Fei malah pergi ke ruangannya sendiri. Qin Fei sampai makan dengan terburu-buru karena sedikit kesal dengan Dr. Singh, alhasil membuatnya tersedak. Melihat itu Xiao Xiao tersenyum dan langsung memberikannya minum. Xiao Xiao bertanya bagaimana hubungannya dengan Dr. Singh, apa sedang marah dengannya dengan memberitahu belakangan ini Wei Wei sering pergi ke ruangannya. Jadi walaupun sedang marah, jangan sampai orang lain mengambil kesempatan ini. Mendengar itu Qin Fei beranggapan Dr. Singh kesini hanya untuk membuatnya kesal. Xiao Xiao menyuruhnya jangan berpura-pura karena saat syuting tadi pandangannya tidak lepas darinya. Jadi menurutnya Qin Fei bukan hanya suka padanya, tapi sangat menyukainya. Mendengar itu Qin Fei langsung menyangkalnya. Xiao Xiao mengaku tidak akan memaksanya. Sebelum pergi Xiao Xiao menakutinya jangan menangis jika Wei Wei nanti berpacaran dengan Dr. Singh. Keesokan harinya acara syuting dimulai lagi dengan memakai selang air, namun kejadian tidak sengaja terjadi karena selang Qin Fei terangkat naik ke atas karena kuatnya air. Alhasil Dr. Singh yang melihatnya langsung bergegas menolongnya agar selang itu tidak menimpa Qin Fei. Qin Fei berterima kasih ke Dr. Singh, namun tiba-tiba dia melihat Wei Wei dan menyindir Dr. Singh kalau Wei Wei-nya sudah datang. Mendengar itu Dr. Singh tersenyum. Di saat Wei Wei menghampirinya, mereka sudah tidak ada, dan ternyata Dr. Singh mengajak Qin Fei bersembunyi. Qin Fei menyuruh untuk menemui primadonya sekarang. Dr. Singh mengaku kalau dirinya tidak ada perasaan terhadapnya. Lagi pula Qin Fei tahu siapa yang dirinya suka. Dr. Singh bertanya kenapa melakukan ini, buru-buru ingin mengusirnya dari sisinya. Kenapa selalu menolak orang yang baik terhadapnya? Dr. Singh merasa Qin Fei memiliki perasaan terhadapnya, karena kalau tidak, dirinya tidak akan marah ketika Wei Wei mendekatinya, jadi menyuruh memberitahunya kenapa tidak berani menghadapinya. Dr. Singh langsung menarik tangannya, namun karena melihat kru, Qin Fei kembali lagi karena takut ada yang melihatnya. Mendengar itu Dr. Singh memberitahu kalau besok kru libur, jadi meminta untuk berjanji meluangkan waktu besok untuknya. Namun Qin Fei menolaknya dan membuat Dr. Singh menarik tangannya lagi. Alhasil Qin Fei menyetujuinya. Melihat Xiao Xiao yang terjatuh karena terpeleset, Yan Ze langsung menolongnya. Dia mengira lensa kontak Xiao Xiao terjatuh, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi ternyata Xiao Xiao memberitahu bahwa dirinya sudah operasi lasik tahun lalu, jadi dirinya sudah tidak memakai lensa kontak lagi sekarang. 你手在抖哎，自己去做了。分手5年，很多事对，不行了。近视手术，日久嘴硬到底，小眼则辈子别说。Setelah berbelanja bersama, Dr. Singh membawa Qin Fei ke tempat psikologi Gewu untuk bertemu Sisi, tapi sepertinya Qin Fei tidak ingin menemui Sisi karena dia paling benci dengan yang namanya perpisahan. Melihat Qin Fei datang, Sisi sangat marah karena Qin Fei tidak menepati janjinya yang akan menemaninya menjalani pemulihan. Sisi juga memberikan sedikit nasihat kepada Qin Fei untuk tidak menanggung semua masalahnya sendirian dengan memberitahu dirinya dan Dr. Singh selalu ada untuknya. Sampai akhirnya Sisi memberikan kalung dengan simbol hati yang berani kepada Qin Fei. 我也会想你，你不想我就不把我的小秘密听。你能有什么秘密？是指的也不想听啊。 Saat perjalanan pulang, Qin Fei meminta Dr. Singh untuk menepikan mobilnya.
Qin Fei mengatakan bahwa Sisi memberitahukan rahasia yang berkaitan dengan Dr. Singh tadi. Qin Fei langsung melihat tangan Dr. Singh yang ternyata penuh dengan bekas jarum akupuntur persis seperti apa yang Sisi ceritakan kepadanya. Mendengar Qin Fei yang menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun untuknya, Dr. Singh langsung mengeluarkan semua isi hatinya selama ini kepada Qin Fei. Tapi sepertinya pemikiran Qin Fei tentang cinta tidaklah sama dengan pemikiran Dr. Singh, dan setelah mendengar semua pengakuan Qin Fei, Dr. Singh menyimpulkan bahwa sebenarnya Qin Fei hanya takut akan kehilangan, jadi Qin Fei tidak mau untuk memulai hubungan apapun. Alhasil membuat Dr. Singh sangat lega karena dirinya beranggapan bahwa Qin Fei yang takut untuk kehilangan dirinya, tapi Qin Fei masih ngotot pada pendiriannya dan mengaku bahwa dirinya hanya ingin berteman dengannya selamanya. 一辈子朋友吗？ 这是我的真实想法。 Sampai akhirnya Dr. Singh mengaku dirinya akan menghormati semua keputusannya dan juga memberitahu dirinya akan pergi ke Kabupaten Linkang untuk membimbing Departemen Rehabilitasi Medik. Dirinya akan naik pesawat dengan Sisi besok dan langsung meninggalkan Qin Fei. Setelah Dr. Singh dan Sisi telah sampai di rumah sakit Kabupaten Linkang, Sisi kembali menjalani rehabilitasi untuk kakinya. Melihat obat koyok yang ada di meja, Qin Fei langsung teringat dengan Dr. Singh. Kak Fei sedang membawa obat Qin Fei, namun karena terlalu banyak, alhasil beberapa obatnya terjatuh. Melihat itu Yu Zecheng langsung membantunya. Kemudian Kak Fei bertanya tentang Dr. Singh dan juga Sisi kepada Yu Zecheng, tapi bukannya menjawab dia malah memberitahu akan menjemputnya nanti malam dan akan mengajaknya makan sesuatu yang enak. Alhasil membuat Kak Fei sangat senang sekali. Syuting untuk operasi penyelamatan hari terakhir telah dimulai. Qin Fei berhasil menemukan titik bendera dan disusul oleh Xiao Xiao serta Jin Na. Berbeda dengan Wei Wei yang merasa sangat kesal karena dia kalah cepat dari Xiao Xiao. Saat Qin Fei dan Jin Na sedang berlomba untuk memasangkan bendera, Jin Na tidak sengaja terjatuh. Melihat itu Qin Fei langsung menolongnya, sampai akhirnya Jin Na bisa kembali melakukan perlombaan lagi. Akhirnya syuting operasi penyelamatan telah selesai dan semua orang merayakannya, dan saat Chen Zhen ingin berterima kasih serta mengajaknya bertemu di akhir pekan, Yan Ze langsung menolaknya dan membuat Chen Zhen sangat kesal. 又来气，你瞅他那样，你看那个男的。 Beberapa hari kemudian terlihat Qin Fei pergi ke rumah sakit Hexi untuk memeriksakan pinggangnya. 但是我真的没见过他对谁这么伤。 Kemudian Qin Fei bertemu dengan Xiao Xiao. Qin Fei baru mengerti dan merasa kalau Xiao Xiao selama ini membantunya itu adalah karena Yan Ze. Sampai akhirnya Xiao Xiao mengakui bahwa Yan Ze adalah mantan kekasihnya dan menceritakan bagaimana dirinya dan Yan Ze bisa berpisah. 我们分手吧。因为陈旭的绯闻是不？他是因为我跟陈旭的。 Xiao Xiao dan Qin Fei terus mengobrol sampai akhirnya Xiao Xiao mengajaknya untuk bertaruh. Dia mengaku akan mengejar kembali Yan Ze serta menyuruh Qin Fei untuk mengejar Dr. Singh. Dengan alasan menelepon Sisi, Qin Fei sebenarnya ingin melihat Dr. Singh dan membuat Sisi langsung menyadari semua itu bahwa Qin Fei sebenarnya sangat merindukan Dr. Singh. Tiba-tiba Dr. Singh datang dan langsung mematikan telepon Sisi dan hal itu membuat Qin Fei sangat kesal. 打的时间挺长的呀。 Kak Fei serta Ren Siki yang melihat hal itu beranggapan bahwa Qin Fei sudah jatuh cinta dengan Dr. Singh. Sementara itu pertemuan tidak sengaja terjadi antara Yan Ze dengan Xiao Xiao yang sedang bersama dengan Chen Zhen di sebuah restoran. 刘教官，哎，还没拿呢。不会我就是你的那个。 Akhirnya Yan Ze, Xiao Xiao dan juga Chen Zhen makan bersama untuk merayakan ulang tahun Xiao Xiao. Saat Chen Zhen pergi untuk menerima telepon, Xiao Xiao langsung mengungkapkan apa yang selama ini dia pendam kepada Yan Ze.
sampai akhirnya Xiao Xiao mengajak Yan Ze untuk kembali bersama lagi dengan langsung menikah saja. Mendengar itu Yan Ze langsung menolaknya dengan merasa dirinya tidak cocok dengannya dan memberitahu akan pergi. 我们两个最好还是少见面。 Tapi Xiao Xiao langsung tertawa dan mengaku dirinya tadi hanya bercanda. Mendengar itu Yan Ze mengucapkan selamat ulang tahun dengan meninggalkan kuenya dan langsung pergi. Dan setelah kepergian Yan Ze, Xiao Xiao langsung menangis dan teringat semua kenangan indahnya bersama Yan Ze. 小小，今天特意来我们小小姐的表哥联手一会的。等我一会儿。我觉得女生一时气，但我是吗？就是也算是对吧？其实做的细节呀。 Xiao Xiao mengunjungi Qin Fei yang sedang melakukan rehabilitasi di rumah sakit Hexe. Tiba-tiba Kak Fei datang dan memberitahu bahwa Dr. Xing telah kembali dan akan mulai bekerja hari ini. Mendengar hal itu Qin Fei menjadi sangat senang. Melihat Dr. Xing, Qin Fei sengaja berdiri di depannya, tapi ternyata Dr. Xing malah mengabaikannya dan membuat Qin Fei menjadi sangat kesal. Kemudian Bai Meng menyuruh Qin Fei untuk mengikutinya. 跟我走吧。增加了针灸治疗，白明总，你在这儿等一会儿。 Saat Dr. Xing masuk ke kamarnya, Qin Fei dengan tersenyum merasa kalau Dr. Xing tidak mungkin mengabaikannya. Namun ternyata Dr. Xing membawa dokter tua untuk melakukan akupuntur pada Qin Fei. Setelah Dr. Xing pergi, Qin Fei merasa yang melakukannya seharusnya Dr. Xing. Dokter tua memberitahu kalau Dr. Xing yang memintanya secara khusus untuk ini, dan dirinya yang mengajari Dr. Xing akupuntur. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Kak Fei pergi ke ruangan Ren Siki memberikan laporan terkait penayangan varietas yang dilakukan Qin Fei beberapa hari yang lalu dan berkat itu popularitasnya semakin meningkat, alhasil membuat mereka senang, dan di saat Kak Fei mau berpamitan pergi, Ren Siki mengaku mempunyai 2 tiket dan menyuruh memberikannya pada kakaknya karena penyanyi ini adalah kesukaannya. Namun karena Kak Fei dipanggil karena ada traktiran minum dari Ren Siki, Kak Fei meletakkan tiket itu sembarangan, alhasil tiket itu tidak sengaja terbuang di tempat sampah. Dr. Xing makan bersama Yu Zecheng di salah satu kafe. Yu Zecheng bertanya ada apa dengan hubungannya dan Qin Fei karena merasa aneh belakangan ini. Namun Dr. Xing menyuruhnya jangan bergosip. Kemudian ada telepon dari Kak Fei. Dia terlihat sedih karena telah menghilangkan tiket untuk kakaknya. Padahal penyanyi itu disukainya sejak SMA. Dia ingin membeli tiket terakhir besok. Namun dirinya tidak bisa karena akan menemani kakaknya dan menyuruh Yu Zecheng untuk membelinya. Namun Yu Zecheng mengaku ada operasi. Dr. Xing yang mendengarnya memberitahu kalau dirinya yang akan membelinya. Setelah Yu Zecheng memberitahu Kak Fei, dia langsung terlihat senang dan berterima kasih padanya. Keesokan paginya Qin Fei mendapat pesan suara dari Kak Fei kalau dirinya telah menghilangkan tiketnya untuk melihat konser. Namun untungnya Dr. Xing mau membantu membelikannya dan rela mengantri demi dirinya. Mendengar itu Qin Fei tersenyum. Saat Qin Fei sudah menyelesaikan akupuntur, Dr. Xing sedang berdiri dengan membawa tiket. Melihat itu Qin Fei menghampirinya dan beranggapan dirinya menunggunya. Dr. Xing memberikan tiket dengan beralasan Kak Fei menyuruh Yu Zecheng untuk membelikannya. Namun Qin Fei menyuruh mengatakan kalau dirinya yang membelinya. Kemudian Qin Fei bertanya kenapa ada 2 tiket, karena yang satu ini untuknya dengan memasukkan ke dalam sakunya dan akan menunggunya nanti malam. Qin Fei sudah sampai di tempat konser berlangsung, namun tidak ada tanda Dr. Xing datang. Kemudian dia mendapat pesan dari Dr. Xing kalau dirinya tidak bisa pergi karena ada urusan penting. Melihat itu Qin Fei langsung meneleponnya. Ternyata Dr. Xing saat itu memang ada rapat di rumah sakit yang harus diikutinya. Melihat ada telepon dari Qin Fei, Dr. Xing terpaksa menolak panggilan itu. Qin Fei yang terlihat kesal alhasil pulang dari sana. Dr. Xing langsung mengajak Yan Ze untuk minum alkohol. Setelah itu, Dr. Xing mengaku tidak punya pilihan lain walaupun sebenarnya dirinya ingin pergi. Kemudian Dr. Xing bertanya hubungannya dengan Xiao Xiao apa tidak ada perkembangan lagi. Mendengar itu Yan Ze memberitahu hari itu sudah memberitahu komandannya dirinya tidak ada pacar saat dirinya melaksanakan misi luar negeri dengan tegas. Dr. Xing merasa dirinya kembali selamat dan kenapa tidak mengejarnya lagi. Yan Ze merasa sekarang sudah berbeda karena Xiao Xiao adalah artis terkenal dan dirinya hanya pengawal pribadi.
Saat Dr. Singh pulang, dia melihat Qin Fei menunggunya. Melihat itu Dr. Singh bertanya apa lagi. Qin Fei dengan emosi mengira dirinya sengaja melakukannya karena dirinya yang menyuruhnya akupuntur, namun menyuruh dokter lain, dan dirinya yang jelas mengantri membelikan tiket untuknya, namun tidak datang saat mengajaknya melihat bersama. Mendengar itu Dr. Singh mengingatkan kalau dirinya sendiri yang mengatakan kalau lebih baik berteman, atau mungkin sudah lupa. 还是说让我放弃？行之好，我告诉你，论较劲有期，到什么时候？ Keesokan paginya saat Dr. Singh bangun tidur, dia terkejut karena melihat foto Qin Fei yang besar di rumahnya. Ternyata Qin Fei sudah berada di rumahnya. Melihat ada Qin Fei di rumahnya, Dr. Singh mengaku akan melaporkannya pada polisi karena termasuk menyusup. Namun Qin Fei menjelaskan kalau dirinya sendiri yang memberitahu kata sandinya padanya dan apa mungkin lupa. Dia menyerahkan tangannya jika mau menangkapnya. Namun karena Dr. Singh diam, Qin Fei merasa dirinya tidak tega dan langsung mengajaknya untuk makan. Qin Fei sudah menyiapkan beberapa makanan dan mengaku ini masakannya, jadi menyuruh untuk mencobanya. Dia menjelaskan beberapa makanan dari daerah mantan pacarnya. Namun setelah Dr. Singh mencicipinya, Dr. Singh menyadari kalau masakan ini dibeli dari restoran sebelah rumah sakit. Tentu saja membuat Dr. Singh marah karena sudah membohonginya, bahkan menyindir apa begini untuk mengejar orang dengan memakai trik murahan. Qin Fei membela diri karena dirinya tulus membelikan dan menyiapkan untuknya, namun Dr. Singh memberitahu kalau bukan soal tulus, namun sudah membohonginya. Jadi apakah pacaran itu tergantung menang dan kalah? Dr. Singh juga memberitahu akan merubah kata sandinya, jadi kelak dirinya tidak akan bisa masuk lagi. Qin Fei yang terlihat kesal sedang berlari di tempat gym. Melihat itu Xiao Xiao beranggapan sudah gagal lagi. Qin Fei merasa Dr. Singh sangat aneh karena sudah membelikan makanan yang enak dan menyiapkannya. Namun usahanya tidak berguna. Mendengar itu Xiao Xiao memberi nasihat padanya kalau dirinya harus tahu makanan kesukaannya dan barang yang dia suka. Kemudian Xiao Xiao juga baru mengontrak film baru dan ingin mengajaknya karena mencari peran pendamping wanita. Tapi dia harus kurus kering, alhasil Qin Fei akan berusaha dan akan berlari 10 km lagi. Keesokan paginya saat Dr. Singh bangun tidur, lagi-lagi Qin Fei mengejutkannya karena sudah di rumahnya. Dr. Singh merasa sudah mengganti sandi pintunya. Qin Fei beranggapan hanya tanggal lahir dan nomor teleponnya, jadi tidak sulit. Kemudian Qin Fei mengajaknya makan dan mengaku ini benar masakannya. Namun karena mendengar perut Qin Fei berbunyi, Dr. Singh merasa Qin Fei belum makan. Qin Fei menjelaskan kalau dirinya akan mengikuti audisi menjadi pendamping wanita dengan karakter kurus dan miskin, jadi harus diet. Mendengar itu Dr. Singh memarahinya karena bermain-main dengan nyawa. Qin Fei yang melihat itu langsung menggodanya karena merasa dirinya khawatir dengannya. Setelah Dr. Singh mandi, mobil Qin Fei sudah siap mengantarnya, dan setelah masuk ke dalam mobil, Qin Fei langsung memberikan jadwalnya ke Dr. Singh, jadi jika merindukannya, dirinya boleh menemuinya saat jam kosong, namun Dr. Singh mengaku lebih baik dirinya jangan menemuinya. Qin Fei masih tidak menyerah dengan menunggu Dr. Singh, kemudian dia mendapat pesan suara dari Xiao Xiao bertanya perkembangannya. Qin Fei memberitahu dirinya masih agresif pada Dr. Singh dan ganti bertanya bagaimana dengannya. Xiao Xiao mengaku belajar darinya, dan di saat Dr. Singh keluar, Qin Fei langsung menyapanya. Xiao Xiao pergi ke tempat Yan Ze bekerja dengan menyodorkan sebuah kontrak yang fantastis dengan memilih Yan Ze sebagai pengawal pribadinya dan membuat atasannya Pak Zhao langsung tertarik. Namun tentu saja Yan Ze menolaknya walaupun Pak Zhao mengaku ini bisa dirundingkan. Xiao Xiao kemudian memberinya kesempatan untuk berdiskusi dan menyuruh menghubunginya jika menerimanya dan langsung pergi. Dr. Singh masih belum pulang karena masih ada di rumah sakit. Kemudian saat Yu Zecheng menghampirinya, dia bertanya tentang hubungannya dengan Kak Fei. Yu Zecheng mengaku baik dan bahkan akan berkencan. Mendengar itu Dr. Singh bertanya apakah Fei libur. Yu Zecheng memberitahu Qin Fei melakukan persiapan audisi jadi dia libur. Yu Zecheng beranggapan Dr. Singh sedang menunggunya menjemputnya. Makanya dirinya tidak pulang sampai menunggu selarut ini. Dan saat Yu Zecheng mendengar dari Kak Fei kalau Qin Fei sedang melakukan diet dengan tidak makan beberapa hari. Jadi mungkin ada yang terjadi padanya. Dr. Singh langsung bergegas berlari. Dengan terburu-buru Dr. Singh ke rumah Qin Fei dan langsung memanggilnya.
dan saat Qin Fei membuka pintunya, dia terlihat lemas dan langsung meminta maaf tidak bisa menjemputnya. Dr. Singh bertanya sudah berapa lama dirinya tidak makan, mengetahui sudah 4 hari, alhasil Dr. Singh membawanya masuk ke dalam. Dr. Singh membuatkan mie untuknya dan menyuruh memakannya. Qin Fei memberitahu akan memakannya jika Dr. Singh mengaku menyukainya, namun Dr. Singh malah memakan mie itu sendiri dan membuat Qin Fei merasa kesal sampai menutupinya dengan selimut. Dr. Singh menyuruh memberitahunya kenapa harus begini. Qin Fei mengaku tidak punya pilihan lain karena peran barunya menjadi dokter magang yang kurus dan miskin. Mendengar itu Dr. Singh langsung membaca naskahnya dan beranggapan peran ini penting baginya. Dr. Singh menyuruhnya berjanji jika meluangkan waktu untuknya besok akan mengajarinya. Alhasil Qin Fei langsung menyetujuinya. 走吧。吃面条去。我去我走不动了。面去喽。心疼了。 Keesokan paginya Dr. Singh melakukan panggilan video dan akan mengajari teori dasarnya. Mendengar itu Qin Fei langsung mengambil buku dan pena untuk mencatatnya. Namun di saat Dr. Singh menjelaskan, Qin Fei malah menulis hal yang tidak perlu dan membuat Dr. Singh menyuruh mendengarkan dengan teliti. 好的，老师。 Dr. Singh tengah mengajari Qin Fei praktek dari belakang agar saat memerankan perannya sebagai dokter magang bisa sempurna. Karena terlalu dekat, Qin Fei bertanya kenapa sangat baik terhadapnya. Dr. Singh menyuruh untuk tidak berpikir yang bukan-bukan. Qin Fei memberitahu sedang membaca dialog dan beranggapan Dr. Singh yang berpikir yang bukan-bukan. Qin Fei merasa Dr. Singh berpengalaman dan pasti sering membimbing junior perempuannya. Mendengar itu Dr. Singh melepas tangannya dan beralasan akan ke tempat kerja. Saat sedang bekerja, Dr. Singh mendapat telepon dari Qin Fei. Dia mengaku keracunan makanan dan sangat lemas. Mendengar itu Dr. Singh ingin menelepon ambulan, namun Qin Fei menolaknya karena dirinya nanti akan ke publis, jadi menyuruhnya segera datang ke sana. Dr. Singh langsung bergegas ke rumah Qin Fei dan langsung memanggilnya, namun Qin Fei langsung menarik tangannya ke dalam. Melihat Qin Fei baik-baik saja, Dr. Singh merasa telah membohonginya, namun Qin Fei beranggapan Dr. Singh yang membohonginya karena tidak mengaku kalau menyukainya. Karena kalau tidak menyukainya, kenapa begitu khawatir padanya? Qin Fei merasa Dr. Singh yang memulai permainan ini, namun hanya dirinya yang boleh menghentikannya dengan mencoba untuk mencium Dr. Singh. Dr. Singh menolaknya karena merasa apa cinta memang seperti ini di matanya. Dr. Singh merasa awalnya setelah Qin Fei melakukan banyak hal, akan menjadi lebih serius, namun ternyata dirinya berpikir berlebihan. Dr. Singh memberitahu kalau memang dirinya menyukainya, namun tidak bisa bersamanya dan langsung pergi dari sana. Dr. Singh sedang makan sendirian di salah satu restoran, dan saat dia mau membayarnya, pemilik kedai itu memberitahu kalau makanan ini sudah dibayar oleh seorang wanita berkacamata hitam dan bermasker dan dia juga pernah makan di sini. Dia juga berpesan untuk menambahkan daging jika Dr. Singh makan di sini. Kemudian pemilik kedai memberikan lukisan yang dibuatnya untuk diberikan ke Dr. Singh. Melihat itu Dr. Singh tersenyum. Pemilik kedai itu merasa mereka berpacaran dan sedang bertengkar. Dia menyuruh Dr. Singh untuk menghargainya karena jarang menemukan gadis yang perhatian seperti itu sekarang. Qin Fei sedikit gugup saat melihat debut pertamanya tayang yaitu Operasi Penyelamatan. Tapi setelah melihat tayangan tersebut, semua orang merasa kecewa karena syuting tersebut hanya menayangkan beberapa bagian saja yang sengaja menjelekkan Qin Fei. Melihat itu Ren Shiki tidak tinggal diam dan langsung menghubungi pihak kru Operasi Penyelamatan. Di sisi lain Dr. Singh yang mendengar orang membicarakan tentang keburukan Qin Fei langsung terlihat sangat kesal. Dr. Singh mendatangi Qin Fei dengan membawakan beberapa makanan untuknya. Dr. Singh juga memberikan beberapa nasihat untuk menenangkan Qin Fei. Melihat Qin Fei menangis, Dr. Singh langsung memeluknya dengan memberitahu dirinya selalu ada di sini untuknya. Qin Fei mengaku menangis karena dirinya telah merasa membuang waktu selama sebulan ini dengan mengikuti acara yang tidak bermakna tersebut dan membuatnya agak kecewa. Kemudian Dr. Singh mengajari Qin Fei kembali berlatih menjahit untuk operasi keperluan audisi syutingnya besok. Dan saat Qin Fei bertanya mengapa Dr. Singh tidak mengoperasi pasien lagi,
Dr. Singh memberitahu bahwa kedua tangannya selalu gemetar karena sebelumnya dirinya pernah mengalami kecelakaan saat berpartisipasi dalam program bantuan medis, dan dia memutuskan untuk pindah departemen karena alasan keselamatan. Dan setelah mendengar cerita Dr. Singh tersebut, Qin Fei langsung mempersilahkan mengambil rambutnya untuk menjahit karena ini demi audisinya besok. Tiba-tiba suara bel pintu berbunyi dan yang datang adalah Xiao Xiao. Dia merasa khawatir kepada Qin Fei karena tayangan tersebut. Saat melihat Dr. Singh ada di hadapannya, Xiao Xiao sedikit terkejut. Dr. Singh menjelaskan alasan dirinya di sini karena mengajari Qin Fei beberapa gerakan operasi untuk audisi besok. Mendengar semua itu Xiao Xiao hanya tersenyum. Mereka bertiga akhirnya minum bersama. Karena mabuk, Xiao Xiao sampai menceritakan hubungannya dengan Yang Ze yang tidak lancar. Kemudian Xiao Xiao menelepon Yan Ze dan langsung marah-marah kepadanya. Melihat itu Dr. Singh langsung mengambil ponsel Xiao Xiao untuk berbicara dengan Yan Ze. 就是喝多了，你放心在哪儿？哎，我一个人真弄不了他俩，赶紧过来吧！啊，快点把这位置发给我，我现在就。 Kemudian Yan Ze datang dan langsung mengantar Xiao Xiao yang sudah mabuk untuk pulang. Di sisi lain karena sudah sangat mabuk, Dr. Singh juga membawa Qin Fei ke kamarnya. Namun saat Dr. Singh hendak pergi, Qin Fei terus memegang tangannya. Melihat itu Dr. Singh hanya bisa tersenyum dan duduk di sebelah Qin Fei menunggunya sampai dia tertidur. Melihat boneka di tempat tidur Xiao Xiao, Yan Ze pun teringat semua kenangan indahnya bersamanya. Saat hendak pulang, Yan Ze tidak sengaja melihat kotak mencurigakan di depan pintu, padahal tadi saat dirinya masuk, kotak tersebut belum ada. Menyadari ada hal yang membahayakan Xiao Xiao, Yan Ze langsung mengejar orang tersebut karena merasa dia belum jauh. Sampai akhirnya Yan Ze menerima tawaran untuk menjadi pengawal pribadi Xiao Xiao karena dia sangat mengkhawatirkan Xiao Xiao. 我戒了。 Melihat Dr. Singh ada di rumah Qin Fei, Ren Siki selaku manajernya memberitahu beberapa aturan apabila mau berpacaran dengan Qin Fei karena Qin Fei adalah seorang aktris. Mendengar semua itu Dr. Singh langsung balik bertanya mengapa selama ini dirinya tidak mengurus Qin Fei sebagai artisnya dengan benar. Mendengar itu Ren Siki langsung mengalihkan topik pembicaraan. 怎么练的呀？一周锻炼习惯的，你知道吧？ Akhirnya Qin Fei telah mengikuti audisi tersebut dan sutradara berkata aktingnya bagus. Namun belum ada keputusan apakah Qin Fei akan diterima untuk menjadi pemeran wanita kedua dalam film tersebut. Ya, 下了不少功夫吧？ Qin Fei juga sangat senang apalagi saat Kak Fei memberitahu bahwa Ren Siki mengatakan dirinya dan Dr. Singh sangat serasi. Dr. Singh menelepon Qin Fei dan mengajaknya bertemu malam ini di Bar Lindu untuk merayakan keberhasilan audisinya. Mendengar itu Qin Fei terlihat sangat bahagia. 这种蛋糕可以做别的。可以，一只刺做。对，都可以。 Xiao Xiao terbangun saat Qin Fei mengirimkan pesan suara yang memberitahukan bahwa audisinya lancar serta Dr. Singh yang mengajaknya keluar malam ini. Mendengar itu Xiao Xiao tersenyum dan memberikan selamat kepada Qin Fei. Tiba-tiba suara bel rumah berbunyi dan itu adalah pengantar paket. Saat melihat itu adalah kontrak pengawal pribadi dan Yan Ze telah menyetujuinya, Xiao Xiao menjadi sangat senang. 说一遍啊，飞马上就到，再彩排。 Saat tiba di bar tersebut Qin Fei sedikit heran karena bar tersebut sangatlah sepi, tapi dirinya sangat terkejut karena bukannya bertemu dengan Dr. Singh, dirinya malah bertemu dengan Chen Sen. Di sisi lain Dr. Singh begitu cemas karena Qin Fei belum juga sampai. 不好意思，那个我们这。阿飞，问问秦飞对出门。 Saat melihat bar Lindu, Qin Fei beranggapan bahwa Cheng Sen membuat bar ini untuk Xiao Xiao, sampai akhirnya Cheng Sen mengakui bahwa dirinya sudah menyukai Xiao Xiao dari dulu. Kemudian Cheng Sen merasa mungkin Qin Fei salah tempat, dan benar saja bar yang dimaksud Dr. Singh bukanlah bar Lindu milik Cheng Sen ini. Menyadari itu Qin Fei terlihat sangat kesal. Saat Qin Fei tiba di bar yang benar, Qin Fei heran karena bar itu sangat sepi dan hanya melihat kue yang sudah dibuat oleh Dr. Singh untuknya.
Kemudian Dr. Singh datang dan bernyanyi untuknya dan membuat Qin Fei sangat terharu. Kemudian Qin Fei meminta maaf kepada Dr. Singh karena terlambat dan mengatakan kuenya sangat cantik. Dr. Singh akhirnya memberitahu Qin Fei semua isi hatinya selama ini dan menyatakan cintanya lagi kepada Qin Fei. Sampai akhirnya Qin Fei mencium pipi Dr. Singh dan mengaku dirinya sangat percaya kepadanya dan juga menyuruhnya untuk menunggunya. Alhasil mereka langsung berpelukan bersama. Fei, Qin Fei dan Ren Shiki sedang harap-harap cemas menunggu berita keputusan hasil audisi tersebut, dan ternyata Qin Fei lolos menjadi pemeran wanita kedua di film tersebut yang membuat semua orang menjadi sangat senang. 女二，好俊难移。洛小小，恋爱的事先放一放。哎，冷静啊！现在就走，现在就走，我给你。快点啊！ Qin Fei memberitahu Dr. Singh bahwa dirinya harus bergabung untuk syuting lebih awal dan dirinya akan pergi ke kota Si untuk syuting, paling cepat bisa pulang sekitar 3 bulan lagi. Tiba-tiba Yu Zecheng datang dan juga merasa sedih karena 3 bulan ke depan dirinya tidak bisa bertemu dengan Fei. Fei datang dengan membawa begitu banyak barang, dia dan Qin Fei beranggapan semua itu dari Yu Zecheng, namun ternyata itu semua dari Dr. Singh untuk Qin Fei. Dan setelah membaca sedikit pesan dari Dr. Singh, Qin Fei terlihat sangat senang. Qin Fei sedikit kesal karena Dr. Singh memberikannya mainan untuk anak bayi, namun Dr. Singh menantang Qin Fei jika Qin Fei dapat memainkan mainan tersebut dalam waktu 1 bulan, dirinya akan memberikan mainan lagi untuknya. Qin Fei langsung menerimanya dan memberitahu dirinya akan menyelesaikan mainan ini dalam 3 hari saja. Saat melihat Ho Jun yaitu pemeran pria utama dalam film tersebut, Qin Fei mencoba untuk menyapanya, namun sepertinya Ho Jun kurang suka dengan Qin Fei. Berbeda saat Xiao Xiao datang, Ho Jun langsung menghampiri dan menyapanya. Saat sampai di hotel, Xiao Xiao memuji Yan Ze sebagai pengawal pribadi terbaik. Dan saat Yan Ze menolak untuk melindunginya selama 24 jam, Xiao Xiao merasa sangat kesal. Walaupun sama-sama sibuk, Qin Fei dan Dr. Singh menyempatkan untuk saling bertukar kabar. Dr. Singh merasa sedikit khawatir karena kata-kata Yu Zecheng yang mengatakan Ho Jun adalah aktor yang sangat muda dan di film ini Qin Fei sangat mencintainya dan juga ada adegan ciumannya. Qin Fei sempat ditegur sutradara karena aktingnya yang kurang bagus saat bersama Ho Jun. Melihat hal itu Chen Sen mendatangi Qin Fei dan memberikan sedikit saran kepadanya. 走后门进来的女儿，谁不眼红？有的第一个戏就拿来演，就必须被别人看得起。你怎么突然对我这么好？说话的话早知道。像小小是你什么人一样。加油，好好看剧本吧。Sementara Yu Zecheng mendatangi Dr. Singh dan memberitahukan bahwa seminar medis rehabilitasi tahun ini akan diadakan di kota Si. Itu berarti Dr. Singh akan lebih mudah untuk menemui Qin Fei. Mendengar hal tersebut Dr. Singh langsung merasa sangat senang. 跟院里申请的更好的消息就是，你去西城找秦斐，不是在心里。Di sisi lain terjadi lagi Qin Fei tidak fokus saat syuting berlangsung yang mengakibatkan dirinya mendapat teguran lagi dari sutradara, sampai akhirnya Qin Fei dan Ho Jun harus mengulang syuting tersebut. 我一无所有了。专心。 Qin Fei mendatangi Ho Jun dan berterima kasih padanya, namun seperti biasa Ho Jun masih bersikap acuh tak acuh kepadanya. 拿出点专业精神，我也拜托你一下，认真点。 Saat Fei memberitahu bahwa Dr. Singh mengirim pesan untuknya, Qin Fei merasa sangat senang sekali, tapi dia memutuskan untuk mematikan ponselnya agar dia bisa lebih konsentrasi saat melakukan syuting. Saat Dr. Singh dan Yu Zecheng mengunjungi hotel yang bermaksud untuk memberi kejutan kepada Qin Fei, ternyata Qin Fei dan semua kru sedang syuting di tempat lain, alhasil membuat mereka berdua sedikit kecewa. 白咖啡白来了，
那岂不是来开研讨会的？那是你白来。你来的时候不是挺积极？ Lagi-lagi karena Qin Fei tidak bisa berakting menangis, membuat sutradara marah besar karena sudah 17 kali mengulang adegan, namun masih gagal juga. Xiao Xiao mendatangi Qin Fei untuk menenangkannya sekaligus memberinya semangat, sampai akhirnya Qin Fei merasa dirinya mengerti dan siap untuk syuting lagi. 准备好了，带着不影响拍戏啊。去现场啊，先不吃了。 Setelah beberapa kali mencoba akhirnya Qin Fei dapat berakting dengan sangat baik, sampai Hou Jun pun mengakuinya serta bersikap lebih baik lagi kepada Qin Fei. 我加你微信了，哥，不一般却很努力。我音乐喷泉很好看。自己出去一下，一会儿回酒店以后我要。 Xiao Xiao bertanya kepada Yan Ze bagaimana keadaannya setelah putus dengannya 5 tahun yang lalu. Tapi Yan Ze merasa sudah lama sekali, jadi dirinya sudah lupa. Mendengar itu tentu saja membuat Xiao Xiao merasa sangat kecewa. Tiba-tiba pelayan masuk dengan memberitahu bahwa ada seseorang yang mengirimkan sebotol anggur untuk Xiao Xiao. Karena curiga anggur tersebut dikirim dari orang yang tidak dikenal, Yan Ze langsung menggeledah kamar Xiao Xiao, dan benar saja dia menemukan sebuah kamera tersembunyi di sana. Xiao Xiao sangat marah dengan sikap Yan Ze kepadanya sampai-sampai dia kehilangan kendali dan langsung mencium Yan Ze. Sementara itu tidak sengaja Qin Fei bertemu dengan Dr. Singh di sebuah restoran, karena Dr. Singh sedang bersama rekan-rekannya. Qin Fei mengirim WeChat dan bertanya mengapa Dr. Singh tidak memberitahunya kalau dirinya sekarang berada di kota Si. Melihat pesan tersebut Dr. Singh mengaku bahwa dirinya ingin memberikan kejutan untuknya. Saat melihat Dr. Singh yang sangat berbakat dan tampan, salah satu rekannya berniat menjodohkan Dr. Singh dengan keponakannya yang juga berprofesi sebagai seorang dokter. Mendengar itu Qin Fei menjadi sangat panas dan cemburu buta sampai akhirnya pergi dari sana. Melihat Qin Fei yang marah dan pergi, Dr. Singh langsung berpamitan untuk mengejar Qin Fei. Demi untuk membujuk Qin Fei, Dr. Singh sampai menyanyikan sebuah lagu untuknya, dan hal itu membuat Qin Fei merasa sangat senang.小斐，很高兴。 Di sisi lain Kang Fei juga merasa sangat senang karena Yu Zecheng yang mengunjunginya. Yan Ze menemui Wei yang juga ternyata adalah teman lamanya dan sekaligus yang bertanggung jawab atas keamanan hotel ini untuk membicarakan masalah kamera yang tersembunyi yang ada di dalam kamar Xiao Xiao. Melihat Wei adalah teman lama Yan Ze, Xiao Xiao sengaja mengajaknya untuk berbicara berdua karena Xiao Xiao ingin mengorek informasi tentang Yan Ze selama 5 tahun ini. 参加什么消失了？我们不知道，我神神秘秘的也，还是有本事啊！一共有几个嫂？在你这儿。 Qin Fei menceritakan semua tentang syutingnya siang ini serta semua keluh kesahnya kepada Dr. Singh. Mendengar semua itu Dr. Singh langsung mencoba untuk tetap menyemangati Qin Fei sampai membuat Qin Fei bisa tertawa lagi. 因为我了解你啊。一点儿也不正经。好了，放心吧。 Saat Qin Fei membicarakan tentang Hou Jun kepada Dr. Singh, Dr. Singh langsung merasa tidak senang dan sedikit cemburu. 啊，起来还挺不爽的。我真的很不开心。一点点也行。 Dr. Singh mengantar Qin Fei sampai di hotelnya. Saat mengetahui Dr. Singh akan berada di sini selama seminggu ini, Qin Fei langsung menyuruhnya untuk sesekali mengunjunginya saat dirinya syuting. Kemudian Dr. Singh bertanya jika ada yang melihatnya dan bertanya dirinya siapanya, apa yang harus dirinya jawab. Mendengar itu Qin Fei langsung memegang tangan Dr. Singh dan menyuruhnya untuk mengatakan bahwa dirinya keluarga asuh Qin Fei. Wei memberitahu Yan Ze kalau kakak ipar sangat baik, jadi kenapa berpisah dengannya. Namun Yan Ze tidak mau membahasnya dengan mengalihkan tentang kamera tersembunyi itu, alhasil Wei akan memberitahunya jika sudah memeriksanya.
Kemudian Dr. Singh bertemu Yan Ze dan mengaku kebetulan sekali karena dirinya baru mengantar Qin Fei. Di dalam kamar Dr. Singh menyindir Yan Ze yang bekerja sebagai pengawal pribadi Xiao Xiao dan beranggapan untuk selalu di sisinya dan membuktikan dirinya takut kalau orang lain yang ada di sisi Xiao Xiao. Begitupun dengan Yan Ze yang menyindir Dr. Singh yang jauh-jauh datang ke kota Si untuk Qin Fei. Namun Dr. Singh beralasan dirinya ke sini karena masalah pekerjaan. Mendengar bel berbunyi, Yan Ze berpamitan dan ternyata yang mencarinya Xiao Xiao. 怎么了？改主意了？ Mereka teringat saat lari-lari bersama di mana saat itu Xiao Xiao kelelahan dan meminta Yan Ze untuk menggendongnya. Mereka kembali berlari bersama di malam hari. Xiao Xiao mengaku dirinya sudah banyak berbicara dengan Wei dan baru mengetahui kala itu dirinya memutuskan hubungan karena takut dirinya tidak kembali. Xiao Xiao memberitahu kalau dirinya tidak berpikiran sempit dengan tidak memikirkan masa depannya dan mungkin jika dirinya tidak berpikir yang bukan-bukan, maka hubungannya tidak akan seperti ini. Xiao Xiao memberitahu kalau saat dirinya mengatakan ingin menikah dengannya tidak bercanda, dan jika Yan Ze masih menyukainya walaupun hanya sedikit, meminta untuk mempertimbangkannya dan langsung pergi. Saat Xiao Xiao kembali ke kamar, dia terkejut karena sudah ada Chen Sen di dalam. Chen Sen mengaku khawatir karena ada orang yang mengintainya. Untung Yan Ze segera memberitahunya dan segera datang ke sini. Mendengar itu Xiao Xiao terlihat kesal karena Yan Ze memberitahunya. Yan Ze membela diri kalau Pak Chen berada dalam kontrak dan harus tahu masalah ini. Kemudian Yan Ze berpamitan pergi. Ma, 我觉得这件事儿， Keesokan paginya Qin Fei akhirnya menyelesaikan permainan yang diberikan Dr. Singh dan membuatnya tersenyum. Tiba-tiba Kak Fei datang dengan bawa naskah memberitahu kalau syuting hari ini ada adegan ciuman dengan Ho Jun. Alhasil Qin Fei terkejut dan langsung ingin mengabari Dr. Singh untuk menyuruhnya tidak datang. Sementara itu Ho Jun terlihat berlatih di depan cermin. Melihat itu asistennya merasa kalau Ho Jun mencintai Qin Fei. Namun Ho Jun menyangkalnya. Tidak sengaja Dr. Singh yang lewat mendengar pembicaraan mereka berdua. Alhasil mereka yang melihat Dr. Singh merasa kalau dia adalah paparazzi. Ho Jun menyuruh asistennya memanggil keamanan dan dirinya langsung mengejar Dr. Singh. Ho Jun langsung memanggil Dr. Singh dan bertanya dirinya siapa karena orang lain tidak diizinkan masuk. Apalagi saat Dr. Singh tepat berada di depan kamar Qin Fei. Ho Jun menjadi tambah curiga. Alhasil perdebatan mereka membuat terjadi kesalahpahaman yang membuat Qin Fei yang ada di dalam mendengarnya. Qin Fei segera membuka pintunya, melihat mereka sedang bertengkar, Qin Fei memberitahu Ho Jun terjadi kesalahpahaman dan menyuruh melepas tangannya. Qin Fei memberitahu kalau mengenalnya dan dia adalah temannya. Ho Jun bertanya teman seperti apa, dan saat Qin Fei ingin memberitahu, Kak Fei memegang tangan Qin Fei dan memberi kode untuk tidak mengatakannya. Alhasil Dr. Singh mengaku kalau dirinya adalah dokter terapisnya karena Qin Fei mengalami cedera saat syuting di pinggangnya. Setelah mengetahui itu Ho Jun meminta maaf dan mengaku memang ada kesalahpahaman. Saat di dalam Qin Fei memeriksa tangan Dr. Singh apa ada yang terluka dan bertanya apa dirinya marah. Namun Dr. Singh beranggapan Ho Jun menyukainya. Mendengar itu Qin Fei merasa Dr. Singh cemburu padanya. Tiba-tiba Kak Fei datang mengalihkan dengan menyuruh Qin Fei makan. Alhasil Qin Fei berpamitan makan ke Dr. Singh. Kak Fei memberitahu hubungannya sekarang tidak baik karena ada adegan ciuman sore ini dengan Ho Jun. Jadi apa yang harus dilakukannya? Karena syuting akan dimulai, Qin Fei sengaja menyuruh Dr. Singh untuk keluar membelikannya kue karena Qin Fei tidak ingin Dr. Singh melihat adegan ciumannya bersama Ho Jun nanti. 麻烦你了，麻烦你了，可千万帮我盯住了，我开始拍了，你可捂着嘴巴都腌入味儿了。再说了，你再说。对女演员最基本的礼貌，你懂什么？这么多问题，没见你。 Tiba-tiba Dr. Singh datang dan itu membuat Qin Fei menjadi tidak konsentrasi dalam syutingnya. Melihat itu Dr. Singh berusaha tetap tegar dan selalu menyemangati Qin Fei. Tapi akhirnya karena terbakar api cemburu melihat Qin Fei beradegan ciuman dengan Ho Jun, Dr. Singh tidak tahan lagi dan langsung pergi.
对不起导演，我忘词了。哎呀妈，我这忽然就懵了，故意的。最后一遍了。 Di sisi lain Kak Fei merasa khawatir dan bersalah karena tidak menuruti kata-kata Qin Fei yang menyuruhnya untuk menghalangi Dr. Singh melihat adegan syuting tersebut. Tapi Yu Zecheng tetap saja tidak peduli dan malah mengajak Kak Fei untuk pergi jalan-jalan saja. Dr. Singh masuk ke dalam mobil Qin Fei dengan perasaan yang sedih dan hancur karena melihat adegan ciuman Qin Fei dan Ho Jun tadi. Dr. Singh langsung menelepon Yan Ze ingin bertanya pendapatnya jika dirinya melihat Xiao Xiao melakukan adegan ciuman saat syuting. Apa yang dilakukannya? Mendengar itu Yan Ze memberitahu melihat berapa kali dia ciuman di dalam syuting, maka akan membalas ciumannya 10 kali lipat di luar. Setelah selesai syuting, Qin Fei langsung berlari mencari Dr. Singh. Melihat itu Ho Jun tiba-tiba merasa sedih karena mengetahui bahwa Qin Fei sudah mempunyai seorang kekasih. Melihat Qin Fei yang ada di depannya, Dr. Singh langsung mencium bibirnya. Qin Fei langsung menyadari bahwa Dr. Singh benar-benar sedang merasa cemburu saat ini. Kemudian Qin Fei berusaha meyakinkan Dr. Singh bahwa ini hanyalah pekerjaannya saja dan itu membuat Dr. Singh sedikit merasa tenang. Saat Ho Jun sedang berbicara dengan Qin Fei, ternyata ada yang memotretnya dan hal ini membuat Qin Fei merasa tidak senang karena dia merasa dialah nanti yang akan disalahkan karena mendekati Ho Jun. Karena merasa lebih tenang, Dr. Singh sengaja mencium Qin Fei saat mengantarnya ke depan kamar dan langsung berlari pergi. Hal itu membuat Qin Fei merasa sedikit terkejut dan sekaligus senang. Dr. Singh juga mengirim pesan kepada Qin Fei dan mengatakan jika Qin Fei beradegan ciuman lagi, dirinya akan mencium Qin Fei 10 kali lipat, dan setelah membaca pesan tersebut Qin Fei langsung merasa senang sekali. Keesokan paginya ketika Qin Fei bersama Xiao Xiao, Chen Sen datang memberitahu ada yang diam-diam mengambil gambar di lokasi syuting, apalagi Ho Jun mengunggah foto Dr. Singh di story-nya dan menuduhnya, tentu saja Qin Fei terlihat kesal. Dan saat Ho Jun datang, Qin Fei langsung menarik tangannya, dia meminta ponselnya dan menyuruh menghapusnya, namun setelah melihat itu Ho Jun mengaku kalau pihak perusahaan yang mengunggahnya dan dirinya tidak tahu, namun Qin Fei tetap menyuruh menghapusnya. Ho Jun bertanya apa dirinya menyukai Dr. Singh. Menurutnya dirinya tidak cocok dengannya dan beranggapan Dr. Singh dekat dengan Xiao Xiao. Mendengar itu Qin Fei bingung. Ho Jun langsung membawanya dan menyuruh melihat sendiri karena dirinya tidak berbohong. Jadi mana mungkin Dr. Singh dekat dengan pengawal pribadinya. Qin Fei yang terlihat kesal langsung menghampiri mereka. Xiao Xiao bertanya apa adik itu masih hidup. Qin Fei mengaku tidak tahu karena harus bagaimana menyelesaikan syuting dengannya. Kemudian melihat Dr. Singh, Xiao Xiao menyapanya kapan dirinya datang dan kenapa tidak mengajaknya minum alkohol. Setelah Yan Ze memeriksa mobil dan tidak ada masalah, Yan Ze langsung mengajaknya pergi. Di dalam mobil Xiao Xiao melihat perbedaan fotonya saat memulai debut dengan yang sekarang di tablet. Dia juga menemukan tablet milik Yan Ze di depannya, namun dia malah membawanya. Sementara itu setelah sampai di rumah, Qin Fei mengeluh karena menurutnya enak sekali menjadi kafe karena bisa berkencan saat liburan. Alhasil Dr. Singh langsung berinisiatif menjadi kafe. Qin Fei beranggapan ada yang aneh dengan Xiao Xiao dan juga Yan Ze. Dr. Singh mengaku juga baru kali ini melihat Yan Ze begitu. Qin Fei mengatakan kalau dirinya bisa membantu mereka berbaikan kembali, maka dirinya akan memberikan kesempatan. Xiao Xiao melihat isi tablet Yan Ze dan terdapat banyak foto dan video Xiao Xiao. Kemudian bel berbunyi, ternyata Xiao Xiao sudah menyuruh Yan Ze datang. Xiao Xiao bertanya apa dirinya meninggalkan sesuatu di tempatnya. Xiao Xiao memperlihatkan tabletnya dan langsung menghampirinya. Xiao Xiao terus bertanya kenapa kata sandi tabletnya masih tanggal lahir Xiao Xiao. Mendengar itu Yan Ze beralasan sudah terbiasa. Kemudian Xiao Xiao bertanya foto 5 tahun yang lalu yang masih ada. Apa juga terbiasa? Xiao Xiao mengingatkan kalau dirinya berulang kali menanyakan apa masih menyukainya dan membuat Yan Ze memberitahu kalau dirinya tidak suka akan menghapus semuanya.
我觉得咱俩现在这样。 Kemudian Yan Ze mendapat telepon dan meminta tabletnya kembali karena di dalamnya terdapat informasi tersangka, alhasil Xiao Xiao mengembalikannya. Yan Ze mengaku selama bahaya ini belum teratasi dan mengingat keselamatannya, Yan Ze berharap bisa bekerja sama dengan erat. 那解决以后呢？ Sementara itu Dr. Singh sedang makan bersama dengan Qin Fei, kemudian Qin Fei bertanya kapan dirinya akan kembali ke Huhai. Dr. Singh memberitahu setelah dirinya berpidato besok akan kembali. Mendengar itu Qin Fei ingin melihatnya dengan menggoda dirinya anggota keluarganya, alhasil membuat Dr. Singh senang. 当然想了。是这个吧？ Di sisi lain Wei memperlihatkan foto tersangka kepada Yan Ze. Wei memberitahu kalau dia bukan karyawan hotel ini dan kartu yang digunakan adalah kartu serbaguna yang didapatkan secara ilegal. Yan Ze langsung teringat saat berpapasan dengan seseorang dan langsung menanyakan siapa yang berada di kamar itu, namun resepsionis memberitahu kalau orang itu sudah keluar kemarin. Yan Ze beranggapan kalau dia belum mendapatkan tujuannya, jadi belum lari jauh. 小小， Pria itu sedang memandangi foto Xiao Xiao dan mengaku Xiao Xiao adalah miliknya selamanya, dan saat Xiao Xiao keluar, dia langsung memotretnya. Pria itu langsung mengikuti Xiao Xiao dari belakang, menyadari ada seseorang mengikutinya, Xiao Xiao mencoba berlari. Setelah itu Xiao Xiao mencoba menelepon Yan Ze, pria itu bersembunyi dengan memegang pisau, namun tiba-tiba Yan Ze langsung menghajar pria itu. Mendapati telepon dari Xiao Xiao, membuat Yan Ze lengah, alhasil pria itu menyemprot matanya dan berhasil kabur, sementara Xiao Xiao dijemput Chen Sen. 没事，走吧，这儿先走。 Xiao Xiao langsung berlatih boxing dengan Chen Sen dan terlihat marah hingga mengenai mukanya, alhasil Chen Sen merasa dirinya seperti memukul penjahat itu. Chen Sen merasa Xiao Xiao diikuti orang dan harus melapor polisi, namun Xiao Xiao menolaknya karena belum tentu dia mengikutinya. Chen Sen merasa Yan Ze sebagai pengawal pribadinya tidak bertanggung jawab, jadi akan menelepon bosnya, namun Xiao Xiao melarangnya karena Xiao Xiao mengaku dirinya yang tidak memberitahunya. Kemudian Xiao Xiao dengan menangis menceritakan kalau sudah 5 tahun seperti tidak peduli menunjukkan secara terang-terangan mengungkapkan cinta, tapi dia sudah membuat keputusan dan masa lalu tidak bisa kembali. Melihat Xiao Xiao menangis, Chen Sen menyuruhnya jangan khawatir karena dirinya akan selalu di sisinya, kemudian mengajaknya berlatih dengan menyuruh memukulnya sekuat mungkin untuk melepas amarahnya. 电话买个保险，把我来。Di sisi lain Yan Ze menceritakan alasan dirinya tidak bisa bersama dengan Xiao Xiao kepada Dr. Singh dan mengaku dirinya tidak akan menyesal. 我们两个，我自己啊，一面觉得为他开心，又既然选择管开，对两个人都好。 Saat mabuk berat, Dr. Singh mendatangi Qin Fei dan menceritakan tentang Yan Ze dan Xiao Xiao. Dia juga memberitahu bahwa berharap tidak akan menjadi seperti Yan Ze dan Xiao Xiao, dan sepertinya Dr. Singh sangat khawatir hubungannya dengan Qin Fei akan seperti hubungan Yan Ze dengan Xiao Xiao. 你自己没什么行事。是我们不会。 Cerita kembali ke 1 bulan yang lalu di mana terlihat Qin Fei dan Ka Fei sedang membaca ramalan tentang masalah percintaan Qin Fei. Qin Fei juga mengaku bahwa dirinya masih sesekali memimpikannya seseorang yang dulu telah menyelamatkannya waktu di Paris. 行了，别讲那么多浪漫故事，就是骗你这种无知少女。 Saat melihat Dr. Singh, Qin Fei meyakinkan dirinya sendiri bahwa mulai sekarang dirinya akan melangkah maju bersama Dr. Singh dan kemudian langsung mencium Dr. Singh. Qin Fei langsung menelepon Ren Siki dengan memberitahu bahwa dirinya akan berpacaran dengan Dr. Singh, dan besok dirinya akan menyatakan cintanya kepada Dr. Singh. Bye-bye. Ponsel Dr. Singh berbunyi, namun karena tidak juga bangun, akhirnya Qin Fei menerima panggilan di ponsel Dr. Singh.
Tapi saat mendengar suara wanita dan dia berkata adalah kesayangan dari Dr. Singh, Qin Fei menjadi sedikit gelisah dan merasa kesal. 他现在，您是？哦，他家宝贝想他了。芝芝，你快醒醒！可以呀，行芝芝，你家宝贝找你了。 Saat terbangun Dr. Singh langsung mencari Qin Fei, tapi dia hanya menemukan pesan dari Qin Fei yang bertuliskan bahwa kesayangannya menyuruhnya untuk segera menelepon. Ternyata kesayangan Dr. Singh itu adalah kakak kandungnya. Saat Dr. Singh menelepon, dirinya sedikit kesal dengan kakaknya dan bertanya apa saja yang dia katakan kepada Qin Fei. Kakaknya memberitahu bahwa dirinya hanya sedikit menggoda Qin Fei. Mendengar itu Dr. Singh kesal dan langsung mematikan panggilannya. 真的害惨我了，你知道吗？ Dengan kesal Qin Fei menceritakan kepada Xiao Xiao bahwa kemarin ada seorang wanita yang menelepon Dr. Singh. 会吧？回来，宝贝，我好想过行日只会是这种人啊。 Setelah melihat pesan dari Dr. Singh yang menjelaskan soal wanita kemarin adalah kakak kandungnya, Qin Fei langsung merasa lega. Qin Fei langsung memakai pakaian yang disiapkan Xiao Xiao dan bersiap untuk pergi menyatakan cintanya kepada Dr. Singh. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi, karena Qin Fei memakai baju Xiao Xiao, dia menjadi sasaran orang jahat yang ingin menculiknya. Alhasil karena mengira Qin Fei adalah Xiao Xiao, dia langsung membiusnya. Kafe yang dari tadi menunggu Qin Fei di parkiran menjadi sangat khawatir karena Qin Fei yang belum juga datang, apalagi saat mendengar perkataan Xiao Xiao yang mengatakan bahwa Qin Fei sudah pergi dari rumahnya dari tadi. Kafe, Xiao Xiao serta Yan Ze dengan panik mencari Qin Fei sampai Yan Ze menemukan bekas botol obat bius serta kacamata Qin Fei yang terjatuh. Semua orang menjadi panik dan Yan Ze langsung menyuruh pihak keamanan untuk segera memeriksanya. Saat Qin Fei terbangun, dia langsung ketakutan karena melihat pria yang tidak dia kenal mengarahkan pisau ke arahnya. 你想干什么？我抓的不是你啊！你为什么要骗我？要穿我们家小小的红裙。是不是有什么误会？这是小小借给我。 不是你说让我走的吗？ Dengan kecerdikannya, Qin Fei langsung meminta bantuan dengan menelepon Dr. Singh yang kebetulan sedang mengadakan rapat seminar. Mendengar ada yang tidak beres, Dr. Singh langsung pergi untuk mencari keberadaan Qin Fei. Di sisi lain Yan Ze dan Xiao Xiao sedang memeriksa CCTV yang ada di parkiran. Sampai akhirnya Yan Ze dan Xiao Xiao datang di waktu yang tepat dan langsung mencoba untuk menyelamatkan Qin Fei. 你放开了，你看看你身边这，咱们找个地方慢慢。喜欢我现在就让他走，好吗？你自己看看你。走。没骗你，已经展示我的诚意了。你口口声声说，我从来。Karena situasi tidak kondusif, terjadi sedikit kecelakaan. Namun untungnya Dr. Singh datang tepat waktu untuk menyelamatkan Qin Fei. Sampai akhirnya dia yang tertimpa tabung gas kebakaran yang membuatnya tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke UGD. 对不起，我来晚了。行芝芝，医生肯定没问题的。 Dan setelah mendengar kabar dari dokter bahwa Dr. Singh sudah siuman, Qin Fei menjadi sedikit lega. Sementara itu mendengar Dr. Singh dirawat di rumah sakit, kakaknya langsung datang menjenguknya dan tidak sengaja bertemu Qin Fei. Setelah Qin Fei memperkenalkan dirinya, Qin Fei langsung pergi. Mendengar Yan Ze yang memberitahu bahwa sekarang tugasnya sebagai pengawal pribadinya sudah selesai karena saat ini Li Wei orang yang menguntitnya sudah ditangkap polisi, Xiao Xiao merasa sangat kecewa dan kesal, apalagi saat mendengar Yan Ze yang mengatakan bahwa dia sudah melepaskan Xiao Xiao dari masa lalunya dan dirinya benar-benar enggan untuk bertemu Xiao Xiao lagi yang kemudian langsung pergi. 愿意签合同保廖彦泽，现在任务结束。我总能看着你有为是我前女友吗？你也了解我。 总照顾一个明星的，不愿意再见到你。光闪烁尽头，一条
Dr. Singh sedikit kecewa karena Qin Fei yang juga tak kunjung menjenguknya serta yang acuh tak acuh saat di WeChat. Melihat itu kakaknya memberitahu untuk selanjutnya menyuruh Dr. Singh menyerahkannya saja padanya sambil tersenyum. Qin Fei sedikit kesal karena mendengar Hao Jun yang mengejek Dr. Singh. Dirinya juga terkejut ketika tiba-tiba melihat kakak Dr. Singh yang sudah ada di depannya. Ternyata kakak Dr. Singh ingin memberitahu Qin Fei bahwa malam ini dirinya harus kembali ke Huhai dan meminta tolong Qin Fei untuk menjemput Dr. Singh keluar dari rumah sakit, dan setelah mengobrol banyak, akhirnya Qin Fei bisa akrab dengan kakaknya Dr. Singh. 只要他喜欢，你就成我，只要。我还得回去开线上会。我大少爷，小的。安全键，今晚7点，音乐。 Setelah keluar dari rumah sakit, Dr. Singh langsung bertemu dengan Qin Fei, dan akhirnya Qin Fei memutuskan untuk menyatakan cintanya kepada Dr. Singh. Melihat itu Dr. Singh menjadi sangat senang sekali dan langsung mencium Qin Fei. 那我现在我们在一起吧。挣了，要是跟你一起，一定可以。只是又望进我的吻，也许能呼吸，像欲望轻声地占领我的心。怎么这么烫？你说呢？对方的戏。 Terlihat Dr. Singh merawat Qin Fei yang demam karena tadi siang merekam adegan ditiup angin. 我甜的，我是苦的呀，我纯的0卡路里。快把这个先喝了，你看大晚上我。可你女朋友，你不能。来，插进去了。 痘痘的什么量子为我想起来。 Qin Fei akhirnya mengingat bahwa Dr. Singh yang telah menyelamatkannya waktu di Paris dan menurutnya Dr. Singh orang yang ditakdirkan untuknya karena sudah menyelamatkannya lagi. Mendengar itu Dr. Singh terkejut, kemudian Dr. Singh menyuruh Qin Fei tidur. Di dalam hati Dr. Singh senang karena Qin Fei mengingatnya dan mengaku dulu dirinya juga tidak percaya takdir, namun membawanya ke sisinya berkali-kali, jadi dirinya tidak akan meninggalkannya. Saat Dr. Singh menemani Qin Fei tidur, dia bermimpi buruk tentang kejadian masa lalu di mana Dr. Singh saat itu melakukan operasi dan membuatnya terbangun. Keesokan paginya saat Qin Fei terbangun, dia langsung mencari Dr. Singh, namun dia hanya menemukan catatan untuknya kalau dirinya harus pergi ke rumah sakit dan menyuruhnya untuk makan karena sudah menyiapkannya. Alhasil membuat Qin Fei tersenyum. 很有权利让郝俊离。Malam harinya Dr. Singh kembali terbangun karena mengingat kejadian masa lalu. Keesokan paginya Dr. Singh terbangun karena ada panggilan video dari Qin Fei. Dia mengaku sudah meneleponnya 2 kali semalam dan bertanya apa yang terjadi dengannya. Namun Dr. Singh mengaku tidak apa-apa dan beralasan kurang tidur. Qin Fei beranggapan dirinya sudah menyesal berpacaran dengannya karena membohonginya dan sedikit kesal padanya. Kemudian Qin Fei menggoda Dr. Singh kalau dirinya ada adegan ciuman hari ini, jadi memintanya jangan lupa menciumnya di mimpinya. Alhasil Dr. Singh mengaku akan membereskannya saat bertemu dengannya nanti. Dr. Singh tiba-tiba sakit kepala dan membuatnya duduk, kemudian anak laki-laki yang bernama Xiao Jia menghampirinya dan beranggapan kepalanya sakit lagi. Dia bertanya kapan memberitahu Qin Fei mengenai dirinya dan merasa Qin Fei belum tahu masalahnya di luar negeri dan bagaimana jika tidak bisa menerimanya. Namun menurut Dr. Singh dia tidak begitu. Melihat Dr. Singh sakit kepala, Xiao Jia menyuruh Dr. Singh untuk periksa ke dokter. Dokter memberitahu lewat hasil pemeriksaan tidak ada masalah, namun Dr. Singh bertanya kenapa dirinya bisa sakit kepala terus dan bermimpi buruk. Dokter memberitahu mungkin ada masalah psikologis, jadi menyuruh pergi ke departemen psikiatri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat Dr. Singh mau makan siang,
dia mendapat pesan yang banyak dari Qin Fei mengabari hal yang terjadi di lokasi syuting karena tidak ada sinyal dan membuat Dr. Singh tersenyum. Kemudian Dr. Singh memotret makanannya dengan mengirimkan padanya, dia memberitahu kalau sedang sibuk dan baru makan siang, tidak berselang lama Qin Fei melakukan panggilan video. Qin Fei memberitahu kalau dirinya baru saja dipuji sutradara karena perannya bagus dan membuatnya senang, bahkan dirinya bisa mendalami peran. Mendengar itu Dr. Singh merasa Qin Fei mendalami peran beradegan romantis dengan Ho Jun. Mendengar itu Qin Fei merasa Dr. Singh tidak percaya diri. Kemudian Qin Fei memberitahu satu kabar baik karena perannya bagus, jadi syuting selesai lebih awal. Dr. Singh pergi ke supermarket terlihat berbelanja banyak makanan. Karena beberapa hari ini Qin Fei beradegan sangat bagus, sutradara sampai memujinya berkali-kali, bahkan akan segera memulai proyek di film berikutnya, karena kagum sampai-sampai mereka berfoto bersama dan juga meminta tanda tangan Qin Fei. Melihat itu Kak Fei langsung menarik tangan Qin Fei untuk lepas dari sana, kemudian melihat Xiao Xiao di sana, Qin Fei menyuruh Kak Fei masuk ke mobil dulu, sementara dirinya mengambil setangkai bunga mawar dengan memberikan padanya sebagai tanda terima kasih karena berkat dirinya. Qin Fei mendapatkan peran ini, namun menurut Xiao Xiao, Qin Fei berhasil karena usahanya sendiri. Qin Fei mengaku sudah mendapatkan cintanya, jadi bagaimana dengan dirinya? Menurutnya Chen Sen mungkin tidak bisa diandalkan, tapi dia menyukainya sepenuh hati. Mendengar itu Xiao Xiao merasa Chen Sen sudah menyuapnya. Qin Fei langsung memeluk Xiao Xiao dengan memberitahu kalau dirinya harus bahagia. Chen Sen sudah menunggu Xiao Xiao di sana dan mengaku tidak ada urusan, jadi menjemputnya lebih awal, dia memberitahu membawakan makanan kesukaannya, kemudian Chen Sen ingin mengajaknya menonton film, karena Xiao Xiao tidak menjawab, Chen Sen langsung ingin membatalkannya, namun tiba-tiba Xiao Xiao menerimanya. Setelah mereka menonton film, mereka makan bersama. Chen Sen bertanya bagaimana dengan filmnya tadi. Chen Sen merasa filmnya tadi biasa saja. Mendengar itu Xiao Xiao menyindirnya kalau sepanjang film dirinya hanya memandanginya. Xiao Xiao bertanya sejak kapan dirinya menyukainya. Xiao Xiao merasa filmnya jelek karena cintanya bertepuk sebelah tangan dan merasa itu tidak adil. Chen Sen mengaku meski hanya menunggu secara sepihak, asalkan orang yang menunggu rela melakukannya, tidak ada masalah. Mendengar itu Xiao Xiao menawarkan akan menonton film selanjutnya dan akan menemaninya. Dr. Singh memberikan banyak coklat kepada para perawatnya dan membuat perawat bertanya ada apa. Dr. Singh memberitahu kalau ini hari perawat, jadi memberikannya sebagai hadiah, namun salah satu perawat menebak kalau pacarnya akan pulang. Qin Fei ternyata sudah di sana melihatnya dan sedikit cemburu karena Dr. Singh sedang menggoda gadis di sini, dan saat Dr. Singh keluar, Qin Fei berpose di sana, namun Dr. Singh tidak melihatnya dan membuat Qin Fei kesal. Qin Fei mengirim pesan kalau dirinya sudah menunggunya, namun malah menggoda perawat muda dan bahkan tidak melihatnya. Membaca itu Dr. Singh panik dan mencari Qin Fei. Setelah Qin Fei mengirimkan foto, Dr. Singh berlari mencarinya. Dr. Singh langsung meminta maaf dan bertanya kenapa sudah di sini karena memberitahu akan pulang besok. Qin Fei mengaku Kak Fei membeli tiket lebih awal, karena Qin Fei terlihat sedikit cemburu. Dr. Singh langsung menciumnya. Dr. Singh kemudian menyuruhnya istirahat karena besok jam 10 akan mengajaknya ke pusat perbelanjaan untuk berkencan. Melihat Dr. Singh yang berlari menghampirinya, Qin Fei merasa sangat senang. Saat Qin Fei dan Dr. Singh sedang bersuah foto, tidak sengaja ada penggemar yang mengenali Qin Fei dan membuat mereka berdua berlari dan juga langsung dikejar para penggemarnya.
Qin Fei mendapat sedikit teguran dari Ren Xiki akibat kejadian saat kencannya di pusat perbelanjaan tadi. 拜托你老实一点，好吧？知道了。 Qin Fei sedikit merasa bosan karena kencannya harus di rumah terus. Melihat itu Dr. Singh mencoba untuk menghiburnya. Kemudian Qin Fei memberitahu dirinya dan Ren Xiki sudah mulai membahas untuk proyek selanjutnya dan mungkin dirinya akan mulai syuting bulan depan. Karena sudah merasa sangat bosan, Qin Fei sampai memohon kepada Dr. Singh untuk mencari cara agar dirinya dan Dr. Singh bisa kencan di luar rumah. Mendengar hal tersebut Dr. Singh memberitahu asalkan Qin Fei mau mewujudkan keinginannya dahulu. Alhasil Qin Fei langsung mencium bibir Dr. Singh. Tidak tinggal diam Dr. Singh langsung menggendong Qin Fei ke kamar serta menutup tirai dan kembali mengajaknya adu mekanik.一直窝在家，那你们俩就脑子里黄色废料给我倒掉。装。那你怎么知道我怎么想的？ Dr. Singh menelepon Yan Ze untuk bertanya bagaimana caranya bisa berkencan dengan seorang aktris. Mendengar itu Yan Ze langsung menceritakan pengalaman kencannya dengan Xiao Xiao kepada Dr. Singh. 最重要的就是融 Di 入。 sisi lain ternyata Qin Fei juga bertanya kepada Xiao Xiao tentang pengalaman kencannya bersama Yan Ze. 选一个人少、有私密上、光线暗，那呢不跟你说了。 Dr. Singh sedikit terkejut saat melihat Qin Fei dengan dandanannya yang berbeda sedang menunggunya di area parkiran. Qin Fei sangat senang karena bisa kencan dengan Dr. Singh di luar tanpa rasa khawatir sedikit pun. Sampai akhirnya Qin Fei dan Dr. Singh bisa melihat gerhana bulan seperti yang diinginkannya selama ini. Qin Fei mengaku mulai sekarang dirinya akan selalu percaya dengan semua perkataannya dan meminta Dr. Singh untuk tidak pernah membohonginya. Mendengar itu Dr. Singh memberitahu bahwa dirinya tidak akan pernah menyakitinya. 我什么都是对的。我永远不。 沉鱼色的，为你说明。